Zarana memicingkan matanya, menatap wanita yang mengenakan ciput hitam di kepalanya itu. Sesaat kemudian, senyum Zarana mengembang. Masya Allah, Cewek Imas ya? Tanya Zarana memastikan. Cewek Imas pun menganggukkan dengan antusias. Gimana kabarnya, Ciu? Zarana bertanya sambil mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Alhamdulillah, Neng, baik. Neng Zarana gimana kabarnya? Tinggal di mana sekarang? Timpal Ciu Imas, diikuti pernyataan selanjutnya. Alhamdulillah baik, Ciu. Zara sekarang tinggal di Jakarta sama suami, jawab Zarana. Ya Allah, sudah menikah ya, Neng? Pantesan pangling banget. Yuki Elis alias tambah cantik sisan. Ciu Emas tertawa kecil. Ece bisa aja. Zarana menggulung senyum. Oh iya, kenalkan, itu suami Zara, Cak. Zarana menunjuk Daren yang sedang duduk di kursi bambu di bawah pohon mangga yang rindang. Cak Imas tersenyum sambil membungkukkan sedikit badannya ke arah Daren. Begitupun dengan Daren yang membalasnya dengan senyum tak kalah ramah. Mani kasih pisan atu Neng suaminya. Cak Imas menepuk pelan lengan Zarana sambil tersipu. Zarana hanya tersenyum menanggapinya ucapan Cik Imas. Oh iya, Neng. Neng Zara mau kemana? Mampir atuh ke rumah aja. Rumah ini mah pasti kotor banget kan? Gak ada yang rawat, tawar Cik Imas. Zara mau ziarah ke makam ayah sama ibu, Cek. Zara kangen sama mereka. Mimik muka Zarana berubah sedih. Oh iya, so atuh mau ziarah dulu mah. Mudah-mudahan bisa sedikit mengobati kerinduan Neng Zara sama ayah, ibu Neng. Cik Imas tersenyum. Zarana pun mengangguk. Kalau udah, jangan lupa mampir ke rumah Ece ya. Ada perlu sedikit, pinta Cik Imas. Ada perlu apa ya, Cek? Zarana penasaran. Nanti aja pulang dari makam dibicarakan, timpal Cik Imas. Zarana pun akhirnya mengangguk sedikit meski kepalanya masih diliputi rasa penasaran. Ada hal penting apa yang ingin dibicarakan Cik Imas? Padahal selama ini mereka tidak pernah berkomunikasi lagi semenjak Zarana ikut Aji dan Sarah pindah ke Jakarta. Ayo Mas, Zarana mengajak Daren ke tempat pemakaman setelah Cik Imas berlalu pergi. Jauh nggak dari sini? Tanya Daren. Dia menepuk-nepuk celananya yang sedikit kotor dari debu yang menempel di kursi bambu. Nggak begitu jauh, cuma jalan kaki. Kendaraan bermotor nggak masuk soalnya, apalagi mobil. Kecuali motor, itu juga tetap harus jalan kaki lagi. Zarana menjelaskan. Kalau Mas mau, Mas tunggu aja di sini, biar Zara ke makam sendirian. Enggak dong. Masa iya Mas biarin kamu pergi sendiri? Lagi pula, Mas kan belum pernah bertemu dengan kedua orang tuamu. Mas ingin mengatakan terima kasih pada mereka karena telah melahirkan seorang bidadari ke dunia ini. Timpal Daren. Is, malah ngegombal. Zarana memukul pelan lengan Daren dengan wajah tersipu. Kenyataan, jawab Daren singkat. Kedua orang tuaku itu udah meninggal, Mas. Gimana caranya kamu mengucapkan terima kasih? Tanya Zarana. Gampang, Mas tinggal bilang ke depan pusara mereka, beres kan? Daren terkekeh pelan. Ya Allah Mas,
Orang yang sudah meninggal itu mana bisa mendengar. Raganya saja sudah hancur. Rohnya nggak tahu gimana keadaannya. Kita cuma diperintahkan untuk mendoakannya. Jarana berkata bijak. Darren mendadak diam. Diam dan benar. Ia membenarkan ucapan Jarana. Tiba-tiba Darren mengingat saat dirinya koma tempo hari. Hampir saja Darren pun mengalami hal yang sama dengan ayah ibu Jarana. Meninggalkan dunia, kemudian dikubur di dalam tanah sendirian. Darren tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan di dalam alam kubur sana. Gelap, sempit, sendiri. Mulut Darren seketika mengucap syukur. Beruntung dirinya masih diberi kesempatan untuk hidup. Itu artinya Allah masih memberikan kesempatan padanya untuk memperbaiki dirinya yang benar-benar jauh dari ajaran agama. Mas, kebiasaan kalau diajak bicara itu malah bengong. Ayo keburu sore. Jarana melangkah menuju jalan setapak ke arah area pemakaman. Darren pun segera mengikuti dari belakang. Rumput-rumput ilalang tumbuh di sepanjang jalan menuju pemakaman. Kaki Darren sesekali berjinjit memilah-milah tanah yang akan dipijaknya. Jalan menuju pemakaman memang masih berupa tanah merah. Apalagi diguyur hujan. Tanah itu akan lengket dan becek. Jauh juga ya ternyata. Darren bergumam dalam hatinya sendiri. Ia tak ingin Jarana merasa Darren tidak ikhlas mengantar apabila mengeluh. Jadilah Darren hanya tak sampai mengucapkan kata-kata itu langsung. Lebih dari 15 menit, Jarana dan Darren sampai di area pemakaman yang cukup luas. Pusara-pusara nampak berjejer rapi. Meski sebagian masih ada yang berubah gundukan tanah. Sementara yang lainnya sudah diberi keramik atau tembok. Jarana meneruskan langkah, melewati beberapa pusara di bagian depan. Sementara pusara tempat ibu dan ayahnya dimakamkan ada di bagian tengah. Makam mereka memang tidak bersebelahan, namun cukup dekat dengan jarak tak lebih dari 5 meter. Sampai di depan pusara ayahnya, Jarana langsung terduduk lemas. Ia berjongkok dengan air mata mulai berhamburan keluar. Begitupun dengan Darren yang ikut berjongkok di sisi Jarana. Jarana mulai mengangkat kedua tangannya, melafalkan doa-doa untuk almarhum ayahnya tersebut. Semakin lama, air matanya semakin deras, berjatuhan. Hatinya tersayat pilu, mengenang cinta pertamanya itu. Setelah selesai berdoa untuk sang ayah, Jarana berpindah pada gundukan tanah yang menimbun tubuh ibunya. Jarana memang lebih dekat dengan ayahnya, hingga mengunjungi tempat pemakaman terakhir pun ayahnya lah yang didahulukan. Bukan maksud Jarana untuk membeda-bedakan, hanya saja kedekatan Jarana dengan ayahnya membuatnya selalu rindu sosok bijaksana tersebut. Jarana juga lebih banyak menghabiskan waktunya dengan sang ayah, apalagi ketika ibunya sudah meninggal. Setengah jam Jarana berada di area pemakaman itu. Selama itu pula, air matanya tak pernah kering sedikit pun, mengucur deras bak pancuran. Selesai mendoakan ayah dan ibunya, rinduan Jarana sedikit terobati. Ia pun segera bangkit dari jongkoknya, menunggu Darren sejenak yang masih larut dalam doa-doanya untuk kedua mertuanya yang belum pernah ditemuinya itu. Kita ke hotel sekarang.
Daren bertanya saat keduanya hampir sampai di rumah Jarana. Nanti dulu ya mas, kata Cik Imas, ada perlu dulu soalnya. Gak tahu mau ngomongin masalah apa, jawab Jarana. Oke kalau gitu, barangkali kamu mau mengunjungi teman atau saudara, bilang aja, biar mas antar. Mumpung kita masih berada di kota kelahiranmu, tawar Daren. Makasih ya mas, tapi kayaknya Zara gak mau kemana-mana. Kita mampir ke rumah Cik Imas sebentar. Habis itu langsung cek ini ke hotel, timpal Jarana. Daren mengangguk setuju. Kini Jarana pun sudah sampai di depan rumah sederhana milik Cik Imas. Rumah sepi, permanen yang dindingnya masih menggunakan anyaman bambu sebagian. Sementara dinding bawahnya sudah ditembok. Assalamualaikum, tutur Jarana, sedikit kencang karena pintu dalam keadaan tertutup. Waalaikumsalam, jawab Cik Imas yang tergopoh-gopoh dari arah belakang, seraya membuka pintu. Neng Zara, sudah selesai ziarahnya? Zara mengangguk sopan sambil tersenyum. Masuk Neng. Tita Cik Imas. Neng itu artinya panggilan untuk wanita Sunda, sementara A adalah panggilan untuk laki-laki Sunda. Jarana pun masuk ke dalam rumah sederhana itu. Daren pun mengikutinya. Setelah mengambil 2 gelas air minum dari arah belakang, Cik Imas duduk di tikar tak jauh dari Jarana. Cik Imas tampak ragu untuk memulai pembicaraan. Ia sedikit grogi, bahkan beberapa kali malah memainkan jari jemarinya. Maaf Cik, sebenarnya Anda perlu apa ya sama Zara? Jarana memberanikan diri bertanya terlebih dahulu, karena melihat Cik Imas yang hanya bungkam. Maaf Neng, bukannya ikut campur. Rumah itu rencananya mau Neng Zara apakan? Mau dijual, arsi dibiarkan saja seperti itu. Rasanya sayang saja lihat rumah itu kalau sampai roboh gak ada yang nempatin. Cik Imas pun menuturkan pikirannya. Jarana terdiam. Ia juga bingung dengan rumah itu. Andai Jarana menjualnya, ia harus rela kehilangan tempat tinggal satu-satunya yang meninggalkan banyak cerita dan kenangan tentang orang tuanya, tentang masa kecilnya dan masa remajanya. Namun, jika tidak dijual pun, siapa yang akan menempati dan merawat? Sementara yang namanya bangunan, jika tidak ditempati dan dirawat, akan cepat rusak. Zara juga bingung, Cak, jawab Jarana. Tapi untuk saat ini, Zara belum ingin menjualnya. Kalau memang tidak akan buru-buru dijual, lebih baik dikontrakan saja. Tinggal dibersihkan. Rumah juga halamannya. Daripada nggak terawat gitu, sayang. Cik Imas memberikan saran. Sebagai tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan rumah orang tua Jarana, Cik Imas ikut menyayangkan dengan kondisi rumahnya. Meskipun bukan rumah mewah, tapi rumah itu lumayan layak huni. Apalagi tempatnya strategis, berada di pinggir jalan. Kalau dikontrakan, kira-kira bakal ada yang mau nempatin gak ya, Cek? Jarana meminta pendapat Cik Imas lagi. Ada tuh, Neng. Banyak di luar sana yang membutuhkan tempat tinggal dengan harga terjangkau, jawab Cik Imas yakin. Ya udah deh kalau gitu, Cik Imas tolong nyari orang yang mau membersihkan rumah sama halamannya ya. Kalau sudah bersih, baru Cik Imas tawarin sama orang yang butuh tempat tinggal. Jarana pun akhirnya menyetujui saran Cik Imas. Siap, Nen. Ocha minta nomor telepon Neng Zara aja ya, biar gampang ngehubungi kalau ada apa-apa, timpal Cik Imas. Iya, Cak. Boleh minta kertas sama pulpen?
pinta Jarana. Cik Imas pun mengangguk dan bangkit sebentar. Kemudian kembali dengan secarit kertas dan pulpen di tangannya, lalu menyerahkannya pada Jarana. Jarana langsung menulis deretan angka yang merupakan nomor teleponnya. Ini nomor telepon saya, Cak. Kalau yang bawah nomor telepon suami. Takutnya saya tidak bisa dihubungi, ujar Jarana sambil menyerahkan secarik kertas tadi. Cak Imas menerimanya dan menatap sejenak. Oh ya, ini uang untuk upah orang yang membersihkan rumah saya, Cak. Kalau kurang, Cek bilang saja. Nanti Jara transfer. Jarana menyerahkan beberapa lembar uang berwarna merah kepada Cik Imas. Iya, Neng. Insya Allah cukup kok, timpal Cik Imas. Kalau begitu, Jara pamit ya, Cak. Kasihan suami udah mau istirahat. Jarana bangkit dari duduknya. Mau langsung pulang lagi apa gimana? Cik Imas masih bertanya. Mau nginep dulu di hotel, Cak. Besok pagi pulang lagi. Kasihan kalau pulang pergi, di jalannya juga capek, jawab Jarana. Saya pamit ya, Cak. Assalamualaikum. Jarana pun menyalami tangan Cik Imas. Begitupun dengan Daren yang dari tadi hanya menyimak. Mereka pun keluar dari rumah Cik Imas. Sudah dapat hotelnya? Tanya Daren saat mereka kembali menaiki mobil. Sudah, Mas. Nama ini alamatnya. Jarana memperlihatkan alamat hotel yang dimaksud. Mas nggak tahu jalanan di sini. Kalau dipandu lagi aja ya, pinta Daren. Ia mulai menyalakan mesin mobil dan melaju pelan meninggalkan rumah orang tua Jarana. Jarana sempat menoleh untuk beberapa saat, hingga akhirnya mobil semakin melaju dan rumah itu pun hilang dari pandangannya. Hanya membutuhkan waktu setengah jam. Mereka kini sudah sampai di hotel yang lumayan besar di kota Tasikmalaya. Hotel yang tak kalah bagus dan mewah dengan hotel yang ada di ibu kota. Fasilitasnya pun tak kalah komplit. Akhirnya bisa rebahan tubuh juga, ujar Daren sambil mengempaskan tubuhnya di atas ranjang hotel. Rasa sejuk dari AC langsung terasa. Jarana tersenyum, lalu duduk di bibir ranjang. Capek ya, Mas? Tanya Jarana. Lumayan, jawab Daren singkat. Maaf, timpal Jarana. Kenapa minta maaf? Itu sudah kewajibanku sebagai suamimu. Saudaren seraya menarik tubuh Jarana agar berbaring bersama. Terima kasih banyak. Mas memang suami terbaik. Jarana menatap Daren dengan mata berkaca-kaca. Jangan bilang seperti itu. Mas bukan suami yang baik. Mas sudah menyakitimu. Mimik Daren pun berubah sendu. Hatinya selalu meronta apabila ia teringat sudah mengkhianati cinta tulus Jarana dan sucinya pernikahan mereka. Zara, sholat dulu ya, Mas. Jarana bangkit dari ranjang. Ia sengaja menghindari perbincangan yang akan mengorek lukanya yang sudah menganga. Lalu ia pun berjalan ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Mas wudhu dulu, kita sholat berjamaah, pinta Daren. Saat Jarana keluar dari kamar mandi. Jarana mengangguk, kemudian mengeluarkan mukena dan alat sholat lainnya dari dalam koper. Selesai sholat, Daren dan Jarana kembali merebahkan tubuhnya yang terasa pegal karena perjalanan yang lumayan jauh. Bahkan dengkuran halus sudah mulai terdengar dari mulut Daren. Jarana menoleh.
menatap wajah Darren lekat. Jarana merasakan perutnya sudah mulai berbunyi untuk minta nasi. Namun, melihat Darren begitu lelap, membuatnya tak tega membangunkan sang suami. Jarana dan Darren memang belum makan siang. Mereka hanya makan makanan ringan dan roti di perjalanan tadi. Jarana pun akhirnya memilih bangkit dan menyeduh teh melati kesukaannya. Setelah siap, Jarana pun membawa gelas berisi teh itu ke balkon hotel. Duduk di kursi sambil memperhatikan lalu lalang kendaraan bermotor di jalanan kota kelahirannya. Duduk terpengkur, pikiran Jarana kembali mengembara di masa lalu, di mana ia masih seorang remaja dengan berjuta cita-cita. Di jalanan di sana, tepatnya di depan hotel itu, Jarana selalu berdiri sejenak, menatap bangunan hotel dengan mata berbinar. Suatu saat, aku ingin menginspirasi di hotel ini bersama ayah dan ibu, ucap Jarana muda waktu itu. Bahkan, seragam sekolah yang digunakan masih Jarana ingat dengan baik, termasuk tas dan sepatu yang digunakan. Sayang, sebelum keinginan itu terwujud, ibunya meninggal dunia. Kehidupan Jarana dan sang ayah begitu terpuruk, hingga beberapa tahun kemudian, ayahnya pun ikut menyusul sang istri. Jarana seorang diri, menjadi gadis yatim piatu yang tak punya sandaran. Namun, kehadiran Sarah dan Aji membuat Jarana yang dilanda sedih luar biasa bak mendapat kekuatan baru. Kebaikan dan kasih sayang yang diberikan Aji dan Sarah sedikit mengobati kerinduannya dengan sosok orang tua dalam kehidupan Jarana. Sayang, ternyata kamu di sini. Darren ikut duduk di kursi sebelah Jarana. Jarana tersenyum, lalu mengangkat gelas berisi air teh. Teh atau kopi? Tanya Jarana. Darren menggeleng. Kita makan saja. Lapar nih. Darren memegang perutnya, yang memang baru terisi nasi tadi pagi. Yuk, mau makan di mana? Jarana bangkit dari duduknya. Terserah kamu saja, kan kamu yang lebih tahu kota ini. Barangkali kamu rindu salah satu makanan favoritmu di sini? Darren berujar. Oke, kalau gitu kita makan bakso aja ya. Aku pengen makan bakso Tasik. Lagi pengen yang pedas-pedas juga. Bisa nggak? Biar nggak pusing. Jarana berkata dengan antusias. Ya udah yuk, tapi jangan pedas-pedas. Nanti kamu sakit perut, pesan Darren. Jarana mengangguk. Mereka pun terus berbincang kecil di sepanjang jalan, dengan tangan saling berpegangan. Tempatnya jauh nggak? Tanya Darren. Enggak, kita jalan kaki aja makanya. Paling sekitar 200 meter. Hitung-hitung mengenang masa mudaku dulu. Setiap hari jalan kaki pulang pergi sekolah. Jarana terus bercerita. Darren pun dengan asik ikut menyimak. Hingga tanpa terasa, mereka berdua sampai di kedai bakso dengan tempat sederhana tapi lumayan ramai. Hingga beberapa kursi sudah penuh terisi. Situ mas, Jarana menunjuk sebuah kursi di ujung kedai. Jarana dan Darren pun melanjutkan langkah setelah sebelumnya memesan 2 porsi bakso dan es jeruk. Mangga teh, A. Seorang wanita muda meletakkan 2 mangkok bakso yang masih mengepul, juga dengan 2 gelas tinggi es jeruk. Artinya apa? Tanya Darren yang sama sekali tidak mengerti bahasa Sunda. Padahal kedua orang tuanya pun berasal dari Sunda. Mangga, itu silakan. Teh itu mbak,
Kalau A itu apa ya? Intinya panggilan untuk laki-laki Sunda. Jarana menjelaskan, meskipun kebingungan. Mereka pun akhirnya menyantap bakso itu dengan antusias. Kerinduan Jarana pada makanan di kotanya sedikit terobati. Apalagi rasa bakso itu masih tetap sama sejak dulu. Daren pun ternyata sangat menyukainya. Gawai dalam saku celana Daren berdering. Gegas Daren merogongnya. Keningnya tampak berkerut saat melihat siapa yang menelepon. Daren kembali menyimpannya, tak berniat untuk mengangkat panggilan itu. Kenapa nggak diangkat, Mas? Tanya Jarana menatap Daren heran. Males, jawab Daren singkat. Mulutnya sibuk mengunyah sisa mie bakso dalam mangkuk. Memangnya siapa? Tanya Jarana penasaran. Hani, jawab Daren jujur. Jarana pun terdiam. Hatinya selalu saja berdenyut nyeri setiap kali mendengar nama Hani. Ponsel Daren kembali bersuara. Kali ini berupa pesan. Daren langsung membukanya dengan malas. Mas, kamu di mana? Aku sudah pulang dari luar kota. Pesan dari Hani.